Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu ya. Oke, di video kali ini Kevin akan sedikit menerapkan tarot psikologi sebagai metode pembacanya Kevin. Tujuannya adalah untuk memotivasi kalian semua. Mungkin selama ini kalian merasakan bahwa hatiku ini seperti terkunci untuk bisa membuka sebuah lembaran baru. Dan tidak semua orang ini mampu membuka hati untuk hubungan yang baru dengan mudah ya para sahabat kebahagiaan. Ada kalanya seseorang ini terjebak pada perasaan yang sulit untuk membuka hatinya terhadap orang lain. Tema kita kali ini adalah hati yang kosong, sulit untuk mencintai lagi, risalah suara hati. Oke, yang Kevin terapkan di sini terkait dari segi perasaan para sahabat kebahagiaan, di mana kamu sepertinya lelah menghadapi situasi cinta yang hanya sulit membuat kamu ini untuk bisa merasakan sebuah kebahagiaan. Mungkin kamu terlalu banyak diberikan rasa kecewa terhadap orang lain di luar sana, sehingga membuat kamu ini merasa seperti ada trauma cinta di situ. Oke, untuk melihat bagaimana energi kalian semua di sini, jangan lupa ya untuk para sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Oke, Kevin akan cek dulu bagaimana untuk energi kalian dulu. Oke, temanya adalah hati yang kosong, sulit untuk mencintai lagi, risalah suara hati. Bagaimana untuk energi kamu saat ini ya? Oke, untuk energi kalian saat ini adalah energi kamu. Nanti kita akan cek apakah ada sebuah traumatis dari perasaan cinta untuk energi kamu. Oke, ada kartu The Moon, ada kartu King of Swords, ada kartu Six of Spears. Wow, ini berkaitan dari segi perasaan, dari hal-hal yang berkaitan dari kekecewaan nih hadir ya. Untuk energi kamu di sini ada kartu The Moon. The Moon di dalam kartu tarot ini mengindikasi tentang sebuah perasaan yang terdalam dari hati seseorang. The Moon ini energinya memang energi feminim, di mana energi feminim ini selalu melibatkan sisi perasaan. Mungkin selama ini kamu adalah tipikal orang yang cukup mengutamakan perasaan kamu di sini. Kamu terlalu banyak bermain perasaan dalam menjalin hubungan dengan seseorang. Karena sejatinya kamu diberikan Tuhan kemampuan yang cukup luar biasa, terutama dari segi empati kamu, bahwa kamu bisa merasakan sebuah cinta, kamu bisa merasakan sebuah kelembutan. Artinya apa? Energi kamu di sini adalah energi orang yang perasa, bukan orang yang hanya memainkan sebuah logikanya saja. Tapi kamu di sini sangat mengendalikan perasaan kamu di sini, mengutamakan sisi perasaan kamu. Di saat mungkin kamu menjalin hubungan dengan seseorang, kamu selalu mengutamakan perasaan kamu. Sehingga hal yang berkaitan dari hati yang kosong seperti ini, sulit untuk mencintai lagi, ini sering kamu dapatkan dan kamu merasakan bahwa kenapa sih aku selalu merasakan sebuah pasang surutnya kehidupan, terutama dari perasaanku di sini. Apakah ada yang salah dari hatiku? Apakah aku terlalu mendalami isi hati? Sehingga hal-hal yang berkaitan dari seseorang ini selalu menyakitkan untuk aku. Untuk energi selanjutnya di sini ada kartu King of Swords. Kartu court card di dalam pembacanya Kevin ini selalu mengidentifikasi orang lain. Di sini King of Swords ya memiliki makna tentang sebuah penderitaan yang kamu dapatkan dari orang lain. Entitas di dalam King of Swords ini adalah entitas yang kejam dan penuh dengan penderitaan. Kamu mungkin selama ini terlalu banyak disuguhkan oleh orang yang hanya memberikan sebuah penderitaan untuk kamu. Hubungan kamu dengan seseorang di luar sana yang telah melukai kamu di sini, ini adalah hubungan yang tidak fana, sehingga sampai dengan detik ini kamu masih memikirkan itu. Sword di dalam kartu tarot ini bermakna tentang sebuah pikiran. Ada sebuah komunikasi, ada sebuah pikiran di sini yang membuat kamu ini selalu terus kepikiran dia. Meskipun kamu tahu
bahwa selama ini aku menjalin hubungan dengan dia, ini hanya membekaskan sebuah luka. Walaupun aku berusaha untuk melupakan kamu, aku berusaha semati-matian mungkin untuk lepas dari kamu, tapi ingatan itu masih ada. Karena apa? Hati kamu lebih dominan. Sehingga pikiran-pikiran ini menguasai isi hati kamu dan timbullah rasa kecewa yang amat dalam untuk diri kamu di sini. Lalu di sini ada kartu Six of Spear. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ada simbol tangan di sini yang membekas. Artinya apa? Diri kamu sebenarnya ini mencoba untuk menutup diri untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan orang. Kamu akan menolak mereka. Stop, jangan dekati aku. Stop, aku tidak mau lagi ada sebuah hubungan dengan kamu di sini. Mungkin kamu terlihat dingin terhadap orang lain di luar sana yang mencoba untuk masuk ke ranah kehidupan kamu di sini. Tapi terkadang kamu juga merasakan bahwa aku butuh sekali diperhatikan oleh orang lain. Aku butuh sekali dilakukan sebagaimana aku ini seperti mencintai orang lain di situ. Bukan hanya aku saja yang selalu memberikan sebuah perhatian, memberikan sebuah cinta kepada orang lain. Aku butuh dicintai di sini. Ini adalah energi kamu. Lalu energi selanjutnya adalah Two of Spear. Ini berkaitan dari segi pilihan. Mungkin selama ini kamu selalu didapatkan sebuah momen di mana kamu harus memilih seseorang. Kamu harus memilih seseorang yang harus mendampingi kamu di sini. Selalu dihadapi dengan sebuah pilihan. Dan ini membuat kamu bimbang, membuat kamu tidak bisa menentukan mana yang harus aku pilih di sini. Mungkin selama ini di antara para sahabat kebahagiaan ini ada yang melewatkan sebuah peluang, seseorang yang sebenarnya layak untuk kamu. Tapi karena sebuah pilihan kamu tidak bisa menggapai dia. Sehingga energi di masa lalu ini selalu membayangi diri kamu bahwa aku takut untuk memilih. Aku takut salah lagi dalam menentukan sebuah pilihan bersama orang yang mungkin hadir di dalam kehidupanku di sini. Ada kartu The Magician. Selanjutnya tentang kartu Magician ini juga sama ya para sahabat kebahagiaan. Magician di dalam kartu tarot juga memiliki makna tentang sebuah pilihan. Pilihan mana yang harus kamu gunakan atau yang harus kamu pilih untuk menjalin sebuah ikatan bersama kamu. Mungkin kamu merasa bahwa aku butuh sekali sebuah komunikasi yang cukup intim bersama seseorang yang memahami aku di sini. Mungkin energinya aku terlalu feminim. Mungkin energinya aku terlalu perasa. Sehingga aku butuh banget sosok orang yang bisa mengerti aku dari segi komunikasi. Aku sudah lelah menghadapi banyak sekali orang-orang yang masuk ke dalam ranah hidup aku, kemudian mereka pergi meninggalkanku begitu saja. Sehingga di saat ada orang baru masuk ke dalam kisah kehidupanku di sini, aku memilih untuk menolak karena aku tidak bisa memberikan apa yang aku miliki di sini kepada dia. Di dalam kartu tarot The Magician ini juga bermakna tentang seseorang yang mungkin hanya memberikan harapan palsu kepada kamu, sehingga kamu trauma. Jika ada orang yang mungkin datang kepada kamu, ternyata dia tidak bisa memberikan harapan apapun. Rasa kekecewaan inilah yang terus kamu bawa sampai dengan detik ini. Dan terkadang kamu berpikir, kenapa aku masih sendiri? Kenapa aku masih sendiri? Apakah aku tidak layak untuk dicintai? Sementara aku memiliki cinta yang luar biasa terhadap orang lain. Aku bisa mencintai orang lain. Tetapi kenapa aku tidak dicintai di sini? Apakah ada yang salah dari diri aku? Apa aku tidak begitu mengenal tentang makna cinta di sini? Sehingga aku memilih mundur di saat ada orang baru. Di saat ada orang yang mencoba mendekati aku di sini, aku memilih mundur karena aku tahu bagaimana rasanya sakit hati, bagaimana rasanya dibuang, dan aku takut untuk memulai sebuah kisah baru. Ini adalah energi kalian, di mana hati kalian ini merasa kosong, sulit untuk mencintai lagi, terutama orang-orang baru. Karena apa? Masa lalu kamu di sini penuh dengan kekerasan.
penuh dengan hal yang menurut kamu ini adalah hal yang sangat kejam, tidak adil, sehingga kamu takut untuk memulai lembaran baru. Oke, ada zodiak apa yang muncul di pembacaan Kevin di sini? Yang pertama, kartu The Moon. Ini faktor utama ya untuk para sahabat kebahagiaan ya, mungkin notabene adalah kalian zodiak yang berelemen air, karena elemen air ini sifat melankolis di dalam diri dia ini sangat perasa. Dia sangat memahami betul bahasa perasaan, sehingga saat dilukai, saat dilukai oleh seseorang, ini akan membekas seumur hidup. Ada siapa? Dia adalah Cancer. Cancer, kamu hadir di pembacaannya Kevin di sini. Lalu selanjutnya di sini ada kartu King of Swords. Di dalam kartu tarot King of Swords ini adalah elemen udara. Elemen udara sebenarnya bisa memberikan sebuah perubahan dalam hidup dia. Di saat dia sudah bisa bangkit, di saat dia sudah bisa berdamai dengan rasa sakit itu, maka dia bisa menemukan hal yang mungkin dianggap kamu menjadi hal nyata. Ini ada di ranahnya Gemini, Libra, dan juga Aquarius. Lalu selanjutnya di sini ada kartu Six of Spear, ini masuk ke energinya Taurus, dan juga ada kartu Two of Pentacle, ini energinya Capricorn. Capricorn hadir di sini, dan juga ada kartu The Magician. The Magician ini adalah Mercurius. Mercurius itu ada di Gemini. Jadi Gemini mungkin kamu cukup dominan dalam pembacanya Kevin, dimana kamu mungkin terlalu banyak penderitaan, terutama dari sisi kepercayaan. Gemini, kamu adalah salah satu zodiak yang mungkin cukup royal terhadap orang lain di sana. Kamu bisa bersahabat dengan siapa saja. Di saat seseorang mungkin melukai kamu seperti ini membuat kamu merasa takut untuk mencintai lagi di sini. Oke, ternyata energi kamu di sini memang ada energi di masa lalu yang membuat kamu trauma terhadap hal yang berkaitan dari segi percintaan. Oke, karena ini adalah energi kamu, Kevin akan cek apakah ada energi orang lain di luar sana yang berkaitan dari masa lalu kamu di sini. Oke, ada kartu Five of Swords, ada kartu Knight of Swords, ada kartu The Tower tentang sebuah kehancuran, ada kartu The Chariot. Oke, ada kartu Justice. Ini adalah masa lalu kamu, di mana masa lalu kamu ini sangat berperan cukup kuat ya terhadap diri kamu saat ini. Kamu terlalu menutup hati karena masa lalu kamu ini tidak bisa memberikan pencerahan dalam hidup kamu. Kamu kecewa kepada masa lalu kamu di sini. Yang pertama, ada Five of Swords. Selama ini kamu merasakan bahwa dia orang yang aku percayai, namun dia memilih selingkuh, namun dia mengkhianati aku secara diam-diam. Ada energi perselingkuhan yang sebelumnya dari orang yang telah melukai kamu di sini. Dia yang sudah kamu cintai di masa lalu. Indikasinya ada perselingkuhan di sini, sehingga membuat kamu merasa bahwa selama ini aku menjaga sebuah cinta, selama ini aku percaya kepada seseorang, namun orang yang aku cintai ini justru malah memilih berkhianat kepada diriku, sehingga membuat aku merasa kosong, sehingga membuat aku ini merasa takut untuk mencintai lagi karena ada sisi trauma di sini. Lalu ada kartu Knight of Swords. Di dalam kartu tarot, kartu Knight of Swords ini memang identitasnya adalah orang yang selalu melawan arus, orang yang hanya menyembunyikan sesuatu. Dia yang pernah hidup bersama kamu di masa lalu, ini adalah orang yang tidak jujur. Orang yang mungkin selama ini dia dulu dukung kamu, tapi ada sesuatu hal yang dia simpan, yaitu ketidakjujuran dari diri dia. Tidak ada keterbukaan satu sama lain, sehingga membuat kamu ini merasa tidak nyaman dengan dia. Lalu The Tower, ada sebuah kehancuran. Di dalam kartu tarot, The Tower ini memiliki makna tentang sebuah kehancuran. Kehancuran yang datangnya tiba-tiba. Karena apa? Orang lain yang sudah merusak hubungan kamu bersama dia di masa lalu, sehingga membuat kamu ini merasa dikecewakan, merasa dikhianati. Rasa trauma inilah yang kamu bawa sampai detik ini, sehingga hati kamu merasa kosong, sulit untuk mencintai orang baru.
The Carriot tentang sebuah keamanan. Orang ini yang dulu pernah bersama kamu, ini dia tidak pernah bisa memberikan sebuah keamanan dan kenyamanan dalam menjalin sebuah hubungan bersama kamu. Meskipun para sahabat kebahagiaan tahu bahwa selama ini aku mencintai kamu dengan tulus, kenapa kau tidak pernah memberikan sebuah kenyamanan dalam menjalin hubungan cinta seperti ini? Dan tujuannya adalah kamu bersama dia dulu. Ini memiliki tujuan untuk bisa bersama, menjalin sebuah komitmen. Namun karena ada orang lain yang mengganggu di sini, membuat kamu memilih untuk putus atau memilih untuk mengakhiri dengan dia. Ada kartun The Justice. Ini bisa mengindikasi bahwa hubungan kamu dengan dia dulu pernah menikah, atau dia dulu adalah mantan istri kamu atau mantan suami kamu di sini. Dan kemudian ada sebuah perceraian di sini karena ada kartu Justice. Justice dalam kartu tarot ini bisa mengindikasi tentang sebuah hukum. Dalam artian kamu sudah menyelesaikan proses hukum bersama pasangan kamu di sini, sehingga kamu takut untuk memulai lembaran baru karena kamu takut disakiti lagi. Sudah setia, sudah memberikan hal terbaik untuk dia, tapi dia selingkuh dan membuat hubungan kamu hancur di sini. Hati kamu mungkin merasa kosong karena orang ini. Lalu bagaimana dengan dia? Apakah dia merasakan apa yang aku rasakan selama ini atau tidak? Kita akan cek. Oke. Ada kartu Temperance dan juga ada kartu Hermit. Selama ini dia sepertinya masih seperti itu saja. Dia tidak merasakan bagaimana rasanya hancur, bagaimana rasanya hati yang kosong, bagaimana rasanya dikhianati. Dia tidak merasakan seperti itu. Ada kartu Temperance dan juga Hermit. Dia selalu menunjukkan kestabilannya dia. Dia selalu menunjukkan dia itu kuat. Tidak pernah menunjukkan bagaimana sisi diri dia. Apakah dia merasakan apa yang aku rasakan selama ini atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Dia kekeh dengan pendiriannya dia. Dia mengkhianati kamu. Ini ada sisi kesadarannya dia loh. Berarti memang ada unsur kesengajaan dari dia yang mencoba untuk mengkhianati kamu. Lalu buat apa untuk energi para sahabat kebahagiaan? Mungkin karena traumatis dari dia yang diberikan kepada kamu, sehingga membuat kamu ini susah untuk membuka lembaran baru kepada orang lain. Tentang trauma cinta kamu ini harus disembuhkan. Kamu mungkin menaruh dendam terhadap dia yang sudah mengkhianati kamu. Tapi kalau misalkan kamu hanya memfokuskan kepada dia saja, bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan kehidupannya dia selanjutnya? Ini kamu hanya terpaku kepada kehidupannya dia saja, bukan untuk kehidupan kamu. Mungkin selama ini ya para sahabat kebahagiaan, di saat kamu berjuang dalam trauma cinta seperti ini, kamu ini merasa gak berdaya, kamu merasa gak mampu. Aku sepertinya gak mampu melewati ini semua, karena sudah terlalu banyak orang yang sering menyakiti hati dan perasaanku di sini. Mungkin ada beberapa langkah yang para sahabat kebahagiaan bisa diterapkan di saat kamu merasakan hati kamu kosong, sulit untuk mencintai orang lagi karena sebuah trauma cinta. Kalian bisa menerapkan yang namanya mengakui perasaan yang kamu alami saat ini. Mungkin cara ini adalah cara yang bisa mengatasi perasaan trauma untuk menjalin hubungan cinta yang baru, yaitu dengan mengakui perasaan yang kamu alami saat ini. Tidak apa-apa, akui saja perasaanmu sekarang. Entah itu perasaan sakit, sedih, menyesal, atau hal lain sebagainya. Sebab jika kamu menghalau perasaan yang ada, nanti ini bakal membuat kamu ini semakin susah untuk keluar dari rasa trauma. Jangan pernah menyangkal, karena dengan mengakui ini bisa membantumu perlahan-lahan menjadi orang yang ikhlas. Ingat, level tertinggi mencintai seseorang adalah ikhlas atau mengikhlaskan. Di saat kamu bisa mengakui tentang rasa sakit kamu, rasa sedih kamu, rasa kekecewaan kamu, rasa penolakan dari diri kamu di sini, maka perlahan-lahan kamu akan memunculkan sisi keikhlasan itu.
Yang kedua, cobalah untuk bisa belajar untuk move on para sahabat kebahagiaan. Move on bukan berarti lari dari masalah atau lari dari sebuah kenyataan, namun sebagai upaya biar para sahabat kebahagiaan ini nggak terlalu fokus terhadap rasa sakit yang kamu alami di sini. Kejadian menyakitkan di masa lalu ini memang tidak mudah untuk dilupakan. Kebanyakan dari kita ini butuh sekali waktu lama hingga bertahun-tahun untuk mengatasi rasa trauma tersebut. Namun yang namanya hidup akan terus berjalan. Bagaimana kondisi yang kamu alami saat ini? Maka belajarlah menerima dan mulailah untuk move on. Selanjutnya, mengatasi rasa trauma karena cinta yaitu dengan memfokuskan terhadap perkembangan diri. Daripada membuang-buang waktu untuk meratapi masa lalu dan menyesali kejadian-kejadian kisah cinta terdahulu di sini. Lebih baik fokuslah diri untuk mengupgrade kemampuan kalian di sini. Karena ada kartun The Magician tentang kemampuan diri. Buatlah diri para sahabat kebahagiaan ini untuk selalu bisa berkembang. Mungkin ada yang fokus pada karir kalian, fokus pada studi kalian di sini, atau mungkin juga menekuni hobi yang sudah lama. Dan dengan begitu kalian ini bisa teralihkan dan gak terpaku soal trauma cinta di sini para sahabat kebahagiaan. Lalu yang selanjutnya, cobalah beri kepercayaan secara perlahan-lahan. Kalau masih sulit menjalin hubungan baru dengan orang lain, coba para sahabat kebahagiaan ini untuk bisa memberikan kepercayaan secara perlahan-lahan. Awalnya memang sulit percaya kepada orang baru karena takut tersakiti untuk kedua kalinya. Namun, di sini jika para sahabat kebahagiaan bisa mencoba untuk perlahan-lahan menyembuhkan rasa sakit di sini, maka kamu dengan sendirinya akan bisa menerima orang baru. Cobalah untuk bisa membuka hati para sahabat kebahagiaan dan mulailah untuk memberikan kepercayaan secara pelan-pelan saja di sini. Tapi ingat, pastikan lebih dulu orang yang kamu kasih kepercayaan ini adalah orang yang tepat, bukan sembarangan orang. Makanya kamu harus bisa belajar dari masa lalu. Di saat orang baru ini datang kepada kehidupan kamu, cobalah telaah lagi siapa dia, identitasnya dia seperti apa. Apakah dia benar-benar orang yang single? Apakah dia terlahir dan dididik dari keluarga yang benar-benar bisa mengarahkan dia kepada hal yang positif? Jangan sampai hal yang pernah kalian lalui di sini bersama orang di masa lalu ini terulang kembali. Makanya belajar dari kesalahan di masa lalu. Jangan terus meratapi nasib kamu yang mungkin selalu ditindas oleh cinta. Kemudian yang terakhir di sini, jauhilah kesalahan yang sama ya para sahabat kebahagiaan. Cara terakhir mengatasi rasa trauma karena cinta di masa lalu yaitu dengan menjauhi kesalahan untuk kedua kalinya. Karena mungkin kamu sudah merasakan hatimu dipatahkan, dan hal ini membuatmu lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Mungkin kalau dulu kamu memilih pasangan ini suka asal-asalan, cuma karena tampangnya saja atau karena materinya saja. Makanya untuk saat ini, cobalah untuk bisa menganalisa lagi. Harus cek lagi orang baru yang datang ke kalian. Ini notabene dia itu mempunyai profil seperti apa. Cek kembali, cek ulang. Jangan sampai kesalahan-kesalahan yang pernah kalian lalui, yang kamu lalui di masa lalu ini terulang kembali. Ini adalah sebuah pelajaran untuk para sahabat kebahagiaan di sini. Jangan pernah kalian ini ngerasa kecewa banget. Mungkin aku gak layak untuk dicintai. Mungkin aku kurang ini, kurang itu. Tidak. Tapi dari pengalaman inilah menjadikan sumber kekuatan kalian untuk bisa menemukan orang yang tepat untuk kamu. Anggap saja dia bukan orang yang tepat. Dia yang telah menyakiti kamu. Dia bukan orang yang tepat untuk aku. Meskipun aku berusaha untuk move on, tapi aku selalu mengingat dia. Karena apa? Karena ada sisi dendam, karena ada sisi cinta yang masih tersematkan di dalam diri kamu. Lepaskan energinya dia. Lepaskan itu semua.
Dia hanya bisa memberikan sebuah luka kepada kamu dan trauma cinta. Mungkin sulit, tapi sebenarnya kamu mampu. Kamu bisa untuk lepas dari rasa trauma cinta seperti ini. Mungkin kalian adalah korban patah hati yang cukup parah, yang membuat kamu ini tidak lagi bisa mempercayai orang, terutama orang baru. Tapi coba kalian ingat tentang diri kamu. Kamu butuh sekali sosok orang yang bisa mendampingi hati dan perasaan kamu. Dan Kevin akan cek apakah akan ada orang baru lagi yang bisa memberikan isi hati, kepercayaan, dan bisa merawat kamu atau tidak. Apakah ada orang lain di luar sana yang bisa? Oke. Ada kartu The World. The World di dalam kartu tarot ini memiliki makna yang cukup luas. Jawabannya adalah iya. Masih banyak orang lain di luar sana yang bisa memberikan hal yang lebih kepada kamu. The World di dalam kartu tarot ini dinaungi oleh Saturnus, di mana dia adalah planet pembatas. Artinya apa? Dia bisa melindungi kamu. Dia bisa melindungi kamu dan menjaga kamu. Dan energi The World di dalam kartu tarot ini adalah energi penyembuh. Dia bisa menyembuhkan luka hati kamu di sini, orang baru yang akan datang kepada diri kamu. Syaratnya satu, yaitu buka hati kamu dan perlahan-lahan percayai orang yang mungkin masuk ke dalam diri kamu. Namun, kamu jangan mengulangi kesalahan yang sama. Perlu dicek dia itu siapa. Oke. Selanjutnya, ada pesan apa yang muncul? Ada kartu Nine of Wands. Nine of Wands di dalam kartu tarot ini sebuah perjalanan di mana kamu seperti berjuang sendiri dalam sebuah luka. Alangkah baiknya jika situasi hal seperti ini datang kepada kamu, cobalah untuk kamu bisa berbagi rasa sakit terhadap orang yang kamu cintai atau orang baru ini yang akan datang kepada kamu. Cobalah untuk bisa berbagi kepada mereka. Komunikasikan hal-hal yang berkaitan dari trauma, hal-hal yang berkaitan rasa yang tidak nyaman. Agar apa? Agar kalian ini di saat menjalin hubungan yang baru, kalian bisa terkoneksi satu sama lain. Agar dia yang mungkin nanti akan menjadi pasangan hidup kamu, ini lebih memahami kamu. Karena yang namanya sebuah keterbukaan, ini sangat dipentingkan, sangat diperlukan dalam menjalin sebuah hubungan yang serius. Kalau misalkan kamu tidak pernah menjalin hubungan yang serius dengan seseorang, ini artinya apa? Kalian hanya bermain-main saja di dalam cinta. Sehingga energi untuk penyembuhan seperti ini sering terhambat. Maka cobalah untuk saat ini kalian harus bisa menjaga sebuah komitmen dan keutuhan cinta. Harus cek ulang lagi siapa orang yang akan datang kepada kamu. Sehingga hal-hal yang berkaitan dari trauma cinta atau korban patah hati ini nggak akan bermunculan berulang kali. Yang namanya roda kehidupan, pasti kalian akan mengalami masa di mana ada kalanya kamu bahagia, ada kalanya kamu sedih. Tapi di saat perputaran itu, cobalah untuk pelajari siklusnya. Ada hal apa yang membuat aku menjadi sedih? Ada hal apa yang membuat aku ini menjadi bahagia? Cobalah kalian putar ulang lagi masa-masa di masa lalu sebagai bentuk analisa kamu. Aku bahagia itu karena apa? Aku sedih itu karena apa? Jadikan itu sebagai pembelajaran agar kalian ini tidak merasakan hati yang kosong lagi. Oke, ada zodiak apa saja yang muncul di pembacanya Kevin di sini? Yang pertama, ada kartu Five of Swords, ini masuk ke energinya Aquarius. Lalu ada kartu Knight of Swords, Kesatria Pedang. Kesatria Pedang ini masuk ke energinya Gemini. Tapi Gemini paling kuat yaitu Gemini dekan 1, dekan kedua, yaitu Mei tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 Mei. Dan Juni tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Juni hadir. Dan juga ada energinya Taurus. Tapi Taurusnya paling kuat ini Taurus dekan akhir, Mei tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 Mei. Lalu di sini ada kartu The Tower. The Tower ini masuk ke energinya Aries hadir. Ada kartu The Chariot. The Chariot ini masih sama ya, ada energinya Cancer di sini. Lalu Justice masuk ke energinya Libra. Ada kartu Nine of Wands. Nine of Wands ini masuk ke energinya Sagittarius hadir. Dan ada kartu Temperance ini masih sama. Temperance ini masuk ke energinya
Sagittarius hadir di sini. Dan selanjutnya di sini ada kartun The Hermit. The Hermit ini masuk ke energinya si Virgo. Virgo hadir di pembacaannya Kevin. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan dari Kevin, dan mudah-mudahan mungkin untuk para sahabat kebahagiaan yang merasakan hati yang kosong, sulit untuk mencintai lagi di sini, cobalah untuk bisa memperbaiki itu semua. Jangan jadikan hal ini sebagai beban yang sangat berat untuk diri kamu. Yang namanya manusia, jika kita memiliki kebulatan tekad dan niat, pasti Tuhan selalu memberikan jodohnya untuk kita. Semua umat di bumi ini tentunya sudah diberikan garis keturunan, garis takdirnya dia. Garis takdirnya dia bahwa ada laki-laki, ada perempuan, sudah dipasang-pasangkan di sini. Jika memang dia orang yang di masa lalu ini sudah terlalu banyak menyakiti kamu, maka dia bukanlah takdir kamu. Masih ada hal baru di luar sana yang mungkin bisa memberikan cinta kepada kalian. Jangan takut untuk memberikan sebuah harapan yang positif, harapan yang berkaitan dari kebahagiaan cinta di sini. Buatlah harapan itu menjadi sebuah kenyataan dengan cara mempelajari tentang sebuah luka di masa lalu, menjadi bekal kalian dalam menemukan cinta sejati. Oke, mungkin seperti itu aja, dan buat kalian yang pengen banget personal reading dengan Kevin, kalian boleh menghubungi Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini, nanti Kevin pandu untuk personal readingnya, dan sifatnya adalah berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.